Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajri Nur Jamil dengan NPM 204230004, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan evaluasi tengah semester dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Hari Pribadi Fitrian Eskom MCS, Universitas Teknologi Digital tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Oke, distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini merupakan sebuah susunan data yang sudah dikelompokkan dalam kategori tertentu dalam suatu tabel. Artinya, distribusi frekuensi ini merupakan suatu data yang sudah dikelompokkan menurut kategorinya tertentu dalam suatu tabel yang bisa disebut dengan tabel frekuensi. Nah, bagaimana fungsinya itu? Supaya kita memudahkan kita untuk membaca data-data yang sudah dikelompokkan tersebut. Nah, tabel frekuensi merupakan sebuah alat untuk mendapatkan data statistik dalam bentuk baris dan kolom yang membuat susunan data menjadi dikelompokkan menurut kategori tertentu. Jadi tabel frekuensi ini berisi data distribusi frekuensi yang sudah dikelompokkan, yang berisi baris dan kolom. Nah, distribusi frekuensi ini setidaknya ada 3 data, yaitu yang pertama yaitu distribusi data tunggal. Distribusi data tunggal merupakan sebuah jenis data yang menampilkan atau memaparkan data tunggal atau data yang belum atau tidak berkelompok. Yang kedua yaitu distribusi data kelompok. Merupakan jenis tabel distribusi frekuensi yang memaparkan atau menjelaskan frekuensi dari data-data yang sudah dikelompokkan menurut kategori-kategorinya tertentu. Yang ketiga itu distribusi data kumulatif, merupakan data yang memuat jumlah observasi yang ada di atas tabel dan juga yang ada di bawah tabel dari suatu nilai tertentu. Nah, ini adalah contoh data tunggal, tabel data tunggal yang belum kita jadikan tabel distribusi frekuensi. Nah, jika menggunakan data tunggal ini akan susah kita untuk menganalisis dan juga membaca sebuah tabelnya atau sebuah datanya. Jadi kita akan susah menentukan frekuensi dan interval dari sebuah datanya. Nah, dijadikan tabel data kelompok supaya memudahkan kita dalam membaca interval dan juga frekuensi. Seperti contohnya, jika kita ingin mencari frekuensi yang 10, maka ada di interval 43 dan sampai 45 dan 46 sampai 48. Ini sangat memudahkan untuk menganalisis dan membaca sebuah data. Ini adalah salah satu manfaat dari tabel data kelompok distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini setidaknya ada 3 komponen atau bagian-bagiannya, yaitu satu kelas interval. Merupakan kelompok nilai data yang berbentuk sebuah interval. Ini adalah interval dari kelas intervalnya itu. 37 sampai 39, 40 sampai 42 sampai dengan 55 sampai 57. Selanjutnya ada batas kelas. Nah, batas kelas ini ada 2, yaitu batas bawah atau bisa juga disebut BB, merupakan batas bawah dari suatu tabel kelas, dan juga batas atas atau BA adalah batas atas dari suatu tabel kelas. Nah, ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. 40 sampai 42. 40 adalah batas bawah, 42 adalah batas atasnya. Selanjutnya ada tepi kelas, merupakan tepi dari bawah kelas atau bisa juga disebut dengan TB, dan juga TA untuk tepi atas. Tepi bawah ini dicari menggunakan rumus batas bawah dikurangi dari ketelitian data. Dan juga tepi atas merupakan batas atas ditambah ketelitian data. Ini contohnya, data bilangan bulat 0,05. Nah, jika datanya berbentuk bilangan bulat, maka kita harus batas bawahnya kita harus kurangi dengan 0,5. Begitupun juga batas atasnya jika yang dicari adalah tepi bawah. Nah, ini. Misalnya 37 dikurangi 0,5 jadi 36,5. Nah, 39 jadi ke 38,5 dan juga seterusnya. Nah, jika data memuat suatu desimal yaitu bernilai koma, maka dikuranginya itu menggunakan 0,05. Namun data yang menggunakan suatu bilangan desimal itu sangat jarang, kebanyakan menggunakan bilangan bulat. Oke, dan juga panjang kelas. Nah, panjang kelas ini cari tepi atas dikurangi tepi bawahnya, atau panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ini tepi atasnya dikurangi tepi bawah yang sudah kita kurangi dengan 0,5 tadi. Jadi
8,5 dikurangi 36,5. Nah, selanjutnya titik tengah atas di rumusnya itu X1 sama dengan setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Jadi 1/2 dikali dalam kurung batas atas kelas, yaitu ini 39, ditambah batas bawah ini 7. Selanjutnya, cara untuk mengelompokkan data. Nah, mengelompokkan data ini berguna untuk menentukan suatu interval dari suatu kelas dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan terlebih dahulu. Nah, jangkauan ini dicari dengan data terbesar dikurangi data terkecil, atau J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Artinya dari sebuah tabel acak yang tadi belum kita susun, cari data terbesarnya, lalu cari data terkecilnya. Nah, setelah kita mendapat dua-duanya, lalu kita kurangin antara data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, itu adalah sebuah nilai jangkauan. Selanjutnya yaitu banyak kelas interval. Menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, K ini sama dengan interval. Dan log N sama dengan banyak data dari keseluruhan data tersebut. Nah, setelah kita menentukan jangkauannya berapa, kelas intervalnya berapa, selanjutnya kita harus menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini didapat antara jangkauan per interval, atau P sama dengan J per K. Oke, ini adalah contohnya. Contoh dari tabel yang masih menggunakan data acak. Jadi masih acak datanya, itu masih susah. Oke, yang pertama kita harus menentukan jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, setelah kita cari di sini, data terbesarnya yaitu 56 dikurangi 37, yaitu data terkecil ini ya. Jadi 56 dikurangi 37 sama dengan 19. Selanjutnya interval. Jadi jangkauannya itu adalah 19. Selanjutnya interval menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu 40. Nah, ini adalah 40-nya nih. Jumlah data semua data dari tabel tersebut itu 40. Mendapat K sama dengan 1 tambah 3,3 log dari 40, yaitu 1,6. Jadi 1 ditambah 5,28 itu hasil antara 3 tambah 3,3 dengan 1,6 dihasilkan, yaitu 5,28. Selanjutnya ditambahkan antara 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28 yang jika dibulatkan menjadi 6. Jadi nilai intervalnya itu adalah 6. Setelah kita menentukan jangkauan dan juga interval, selanjutnya kita harus menentukan panjang kelas atau P. Rumusnya yaitu P sama dengan jangkauan per interval. Jadi jangkauannya itu tadi 19, pernya itu dibagi dengan 6. 6-nya itu adalah intervalnya. Jadi hasilnya adalah 3,16 yang bisa dibulatkan menjadi 3. Nah, 3 itu adalah jarak antara interval dari sebuah data tabel frekuensi yang akan kita buat nanti. Nah, namun kita belum sampai 3 saja, jadi ada yang harus dikerjakan lagi, yaitu ini. P panjang kelas, jadi panjang kelas dikurangi 1, jadi sama dengan 3 dikurangi 1, jadi sama dengan 2. Itu adalah interval dari sebuah data kelasnya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah 37 ke 39, 38, 39. Nah, itu kan intervalnya itu adalah 2. Hasil dari panjang kelas tadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah cara menentukan interval. Yang selanjutnya, setelah kita menemukan interval ini, kita akan mendapatkan frekuensi dari antara 37 sampai 39 tadi di tabel data acak atau data mentah tersebut ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan kurang paham. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang terlalu cepat atau kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian, terima kasih. Saya Bayu Fajri Nur Jamil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.